Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada dan kepada Pak Fajri Ihsan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Fajar Pangestu, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ingin mempresentasikan hasil kerja saya selama 3 minggu terakhir. Yang saya bagian yang saya akan presentasikan yaitu tentang kinetika kimia, di mana kinetika kimia ini dibagi menjadi 8 bagian. Saya akan membahas bagian dari nomor 6, 7, dan 8, yaitu grafik laju berdasarkan order reaksi, persamaan laju reaksi yang terintegrasi waktu, dan yang terakhir adalah persamaan Arrhenius. Ya, ini kita mulai dengan grafik laju berdasarkan order reaksi, yaitu bagian 6 dari kinetika kimia tadi. Grafik laju berdasarkan order reaksi, yaitu laju reaksi pada beberapa kesempatan dijelaskan dengan menggunakan grafik atau diagram atau kurva dengan berbagai pasangan variabel. Berikut ini beberapa grafik yang paling sering digunakan pada soal, yaitu yang pertama grafik order 0, yang kedua grafik order 1, yang ketiga adalah grafik order 2. Yang akan saya bahas pertama adalah grafik order 0. Ketika suatu reaksi misalkan A diubah konsentrasinya ternyata tidak mempengaruhi laju reaksi, besarnya laju reaksi tidak berubah, maka order reaksi terhadap reaksi tersebut bernilai 0. Apabila digambarkan dengan grafik, maka akan menghasilkan grafik berikut. 1 per A itu menjadi sumbu Y dan waktu dijadikan sumbu X. Dan ini grafik 1 per A versus waktu. Nah, ini ada laju reaksi, konsentrasi, grafik-grafiknya bisa dilihat. Selanjutnya grafik order 1. Ketika satu reaksi, misal A diubah konsentrasinya, maka laju reaksi juga berubah berbanding lurus terhadap perubahan konsentrasi per reaksi tersebut. Ya, ini adalah grafiknya. Sama seperti grafik order 0 sebelumnya, kurang lebih sama, cuma kemiringan dari si garis ini yang membedakannya. Selanjutnya, ini grafik-grafiknya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini yang membedakan ada di garis ini. Selanjutnya grafik order 2, yaitu ketika satu reaksi misal A diubah menjadi konsentrasinya, maka laju reaksi meningkat setara pangkat 2 dari laju konsentrasi sebelumnya. Nah, ini grafiknya 1 per A, dan ini waktu yang dijadikan sumbu X, dan ini grafiknya yang tadi. Selanjutnya, ini ada grafiknya dari order 2. Nah, maka untuk mempermudah penalaran kita tentang grafik tadi, maka saya akan memberikan satu contoh soal. Yaitu yang pertama, apabila diketahui data percobaan reaksi, ini soalnya, ini grafiknya, yang menunjukkan grafik yang menunjukkan order reaksi dari A adalah ini pilihannya. Nah, ini jawabannya. Penentuan order reaksi terhadap A, pilih data 2 dan 1.
untuk menentukan order reaksi dari A karena konsentrasi B tetap sama. Bisa dilihat penjelasannya. Nah, ini jawabannya. Maka dari soal tadi memiliki jawaban seperti ini. Ini jawabannya. Maka selanjutnya saya akan membahas persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Ini merupakan bagian 7. Sebenarnya hukum laju terintegrasi orde ada 3, sama seperti yang sebelumnya, orde 0, orde 1, dan orde 2. Dan saya akan membahas sedikit tentang orde 1. Hukum laju menjelaskan kepada kita bagaimana kecepatan reaksi bervariasi dengan konsentrasi reaktan. Seringkali bagaimanapun kita lebih tertarik pada bagian konsentrasi berubah dari waktu ke waktu. Misalnya jika kita mempersiapkan beberapa senyawa, kita mungkin akan tahu beberapa lama waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaktan turun ke nilai tertentu. Jadi kita dapat memutuskan kapan mengisolasi produk. Hubungan antara konsentrasi reaktan dan waktu dapat diturunkan dari hukum laju menggunakan kalkulus, dengan menjumlahkan atau mengintegrasikan tingkat reaksi sesaat dari awal reaksi sampai beberapa waktu yang ditentukan. Kita dapat memperoleh hukum laju terintegrasi yang secara kuantitatif yang memberikan konsentrasi sebagai fungsi waktu. Bentuk hukum tingkat tergantung pada urutan reaksi. Ekspresi matematis yang menghubungkan konsentrasi dan waktu dalam reaksi kompleks bisa menjadi rumit. Jadi kita akan berkonsentrasi untuk menggunakan hukum laju terintegrasi untuk beberapa reaksi orde pertama dan orde sederhana hanya dengan satu reaktan. Reaksi orde pertama adalah reaksi yang memiliki tipe hukum laju sebagai berikut. Selanjutnya dapat kita buat menjadi seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita integrasi antara T sama dengan 0, T sama dengan T pada saat konsentrasi A berubah dari A0 menjadi AT, di mana A ini adalah reaksi dan T ini adalah waktu. Ya, rumusnya seperti ini. Menggunakan sifat dari logaritma, persamaan ini dapat diekspansi lebih lanjut menjadi ln A0 per AT sama dengan K kali T. Anggap persamaan di atas adalah persamaan Z. Kita juga dapat mengambil anti logaritma dari kedua sisi pada persamaan Z dan mengaturnya secara aljabar untuk mendapatkan konsentrasi pada waktu T secara langsung sebagai fungsi waktu menjadi ini. Menentukan konstanta laju pada reaksi orde pertama. Menggunakan sifat logaritma, maka persamaan Z dapat ditulis ulang menjadi persamaan yang berbeda. Seperti ini. Persamaan yang sekarang kita dapat ekspresikan ke dalam persamaan garis, jadi intinya mencari konstanta laju harus dalam kurva. Untuk memudahkan, maka persamaan yang tadi ini dirubah menjadi persamaan seperti ini. Y sama dengan mx plus b. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengoperasikannya. Plot pada nilai ln AT merupakan terhadap T harus menunjukkan garis lurus sehingga slope M sama dengan gradien bersebanding dengan nilai negatif K. Konstanta laju negatif. Kira-kira bentuk kurvanya akan seperti ini. Nah ini menunjukkan ln A0. Ini ln AT dan ini T waktu. Dan ini titik 0, ini adalah slope sama dengan negatif K. Kalau setelah dilakukan plotting ternyata kurva miring, kemungkinan besar data yang diberikan bukan reaksi orde 1. Anda bisa mencoba plot dengan bentuk lain apakah orde 0 atau orde 2. Jika perhitungan gradien sudah tidak ada problem, bentuknya akan seperti ini. Slope sama dengan Y2 negatif Y1 per X2 kurang X1. Waktu paruh reaksi orde 1. Pada dasarnya, waktu paruh adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk setengah reaktan bereaksi. Kita dapat menganggap bahwa AT sama dengan adalah setengah dari A0.
Maka jika disubstitusikan ke persamaan Z, akan diperoleh persamaan seperti berikut. Ln A0 per setengah A0 sama dengan KT setengah. Ekspansi lebih lanjut akan didapatkan persamaan waktu paruh untuk orde 1 seperti ini. Dari sumber, ini contoh dari ilustrasi persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Karena kita terbatas oleh waktu, maka beginilah rangkuman paruh waktu reaksi dari orde 0, 1, dan 2. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini paruh reaksi orde ini sama seperti yang tadi, memiliki 3 bagian, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Hukum laju, laju K, dan sebagainya. Jika ada contoh soal sebagai berikut. Untuk reaksi disosiasi termal satu arah pada Halepa, suhu 259 derajat Celcius, dan volume konstan dihasilkan data sebagai berikut. Datanya seperti ini, bisa kita lihat dalam satuan milimeter Hg. Tulislah persamaan laju reaksi secara lengkap dengan mengasumsikan reaksi berlangsung merupakan reaksi orde kedua dan berlangsung dalam sistem batch bervolume konstan. Maka memiliki jawaban sebagai berikut. Jika diasumsikan bahwa reaksi merupakan reaksi orde kedua, maka hukum laju adalah sebagai berikut. Dari soal yang diberikan, nilai C konsentrasi akan sebanding dengan nilai T, tekanan parsial, atau mungkin dalam bahasa Inggris merupakan partial pressure. Maka dari itu, persamaan bentuk ini dapat ditulis ulang dengan 1 per PA dikurangin 1 per PA0 sama dengan KT. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengubah setiap komponen yang diketahui pada soal dalam sebuah tabel yang ditampilkan seperti di bawah ini. Nah, ini. Jika sudah dilakukan penghitungan, maka menghasilkan tabel sebagai berikut. Nah, setelah tadi ada tabel, maka tabel tersebut diplotkan ke dalam suatu Excel dan menghasilkan grafik seperti ini. Dari grafik yang ditampilkan di samping diperoleh persamaan grafik, yaitu Y sama dengan 0,0137X ditambah 0,0041. Persamaan grafik yang diperoleh ini dapat kita hubungkan di mana gradien garis akan sama dengan nilai K. Sehingga hasilnya K sama dengan M. Maka hasilnya 0,137 HR pangkat negatif 1. Selanjutnya persamaan Arrhenius, yaitu pada bagian 8. Pengertian persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius memberikan nilai dasar dari hubungan antara energi aktivasi dengan laju proses reaksi. Dari persamaan Arrhenius ini, energi aktivasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, ini rumusnya. Ya, dengan EA sama dengan energi aktivasi yang satuannya kilojoule atau kilojoule per mol. Yang R itu konstanta gas yang telah ditetapkan sebesar 8,314 joule per kilometer mol. Dan T ini suhu mutlak. Di dalam ilmu kimia, energi aktivasi merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Svante Arrhenius yang didefinisikan sebagai energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi. Energi aktivasi bisa juga diartikan sebagai energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Terkadang suatu reaksi kimia membutuhkan energi aktivasi yang teramat sangat besar. Maka dari itu dibutuhkan suatu katalis agar reaksi dapat berlangsung dengan pasokan energi yang lebih rendah. Untuk memudahkan penalaran, maka saya akan mencoba memberikan sebuah contoh soal dengan metode Arrhenius. Jika ada contoh soal sebagai berikut.
konstanta reaksi order pertama K untuk ikatan CN pada molekul NN dimetil nikotiamide diukur pada temperatur berbeda dengan menggunakan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. T derajat Celcius, sebagai datanya seperti ini. Maka tentukan energi aktivasi E dan faktor pre-eksponensial K0 untuk rotasi. Tulislah persamaan Arrhenius menjadi lebih lengkap. Ulangi soal dengan memplot dalam diagram XY di mana sumbu Y adalah data harga K hasil perhitungan dan sumbu X adalah harga K hasil percobaan. Maka jawabannya seperti ini. Jika tadi yang rumus yang kita tetapkan seperti ini, kita turunkan menjadi Y sama dengan MX plus B. Untuk sebagian besar reaksi, grafik antara len K terhadap 1/T menghasilkan garis lurus. Persamaan Arrhenius sering dituliskan sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya sebagai berikut. Energi aktivasi dapat dihitung dengan memperhatikan hubungan antara sensitivitas konstanta reaksi terhadap perubahan temperatur. Energi aktivasi yang tinggi disebabkan oleh konstanta laju reaksi yang meningkat dengan cepat akibat peningkatan temperatur. Hubungan antara energi aktivasi, konstanta laju reaksi, dan temperatur ini dinyatakan dalam satu persamaan yang disebut persamaan Arrhenius. Secara bersamaan antara K0 dan EA kemudiannya disebut sebagai parameter Arrhenius. Dengan menggabungkan kedua parameter, maka persamaan Arrhenius dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam beberapa kasus, ketergantungan pada temperatur tidak sesuai dengan persamaan Arrhenius, akan tetapi kita masih mungkin menyatakan kekuatan ketergantungan itu dengan mendefinisikan energi pengaktifan sebagai ini rumusnya. Jadi dengan D1/T sama dengan negatif DT/T kuadrat persamaannya menjadi, persamaan di atas menunjukkan bahwa makin tinggi energi pengaktifan, makin kuat pula ketergantungan konstanta laju pada temperatur. Jadi energi pengaktifan yang tinggi mempunyai arti bahwa konstanta laju berubah dengan cepat terhadap temperatur. Persamaan Arrhenius dapat diubah ke dalam bentuk persamaan garis lurus. Kemudian berdasarkan persamaan garis lurus, kemudian persamaan tersebut dapat diplot suatu kurva dengan len Kt sebagai sumbu Y dan 1/T sebagai sumbu X-nya. Gradien dari kurva tersebut merupakan negatif E/R, sedangkan intercept-nya merupakan len K0. Maka didapatlah tabel sebagai berikut. Ini nilai Kt-nya, ini nilai T, dan ini len Kt, dan ini 1/T dikali 10⁻⁻3. Jadi grafik len Kt versus 1/T yang dihasilkan dari tabel ini menjadi seperti ini. Menghitung energi aktivasi E dengan menggunakan gradien kurva. Rumusnya seperti ini dan menghasilkan ini nilainya. Didapat energi aktivasinya sebesar 79,837 kali 10⁻⁻3 Joule per mol. Menghitung faktor pre-eksponensial K0 dengan menggunakan intercept len K0 sama dengan 34,29, maka K0 hasilnya adalah 7,87 kali 10⁻14 secant pangkat negatif 1. Setelah mendapat nilai K0 dan juga nilai energi aktivasi, kita dapat menghitung Kt dengan menggunakan persamaan yang tadi. Nilai E 79,837 kali 10⁻3 Joule per mol ini didapat dari sini. Dan K0 didapat dari sini. Kt yang dihasilkan dari perhitungan adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Kt percobaan, sumbu X, Kt perhitungan, sumbu Y. Dan ini nilai T-nya. Dan ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Data di atas kemudian dijadikan grafik dengan Kt percobaan menjadi sumbu X dan Kt perhitungan menjadi sumbu Y, yang hasilnya akan mendapatkan hasil sebagai berikut. R kuadrat di sini merupakan garis regresi, yang dimana untuk memperbandingkan garis nilai Kt percobaan dengan nilai Kt perhitungan.
Kebetulan di sini nilai regresinya sangat tipis sehingga data dapat dianggap data yang valid. Maka dari hasil plot grafik KT percobaan versus KT perhitungan dapat dilihat bahwa nilai KT percobaan berbanding lurus dengan nilai KT perhitungan. Perbedaan nilai KT perhitungan dengan KT percobaan yang dihasilkan tidak begitu jauh berbeda. Hal ini berarti nilai konstanta laju yang diperoleh melalui percobaan maupun perhitungan keduanya cukup akurat dan data yang diperoleh melalui percobaan maupun perhitungan keduanya cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena apabila dihitung akan memiliki standar deviasi yang kecil. Grafik yang diperoleh juga membentuk suatu garis lurus yang hampir sempurna dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa rasio perbandingan dari kedua nilai K yang diperoleh hampir selalu sama atau konstan. Seperti yang tadi katakan, R itu bisa disebut juga dengan garis regresi. Garis regresi ini merupakan standar deviasi untuk mengkontrol sejauh mana nilai K percobaan kita tidak terlalu jauh dengan nilai K perhitungan. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Stay home, stay safe, and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.